to the intercession of the St. Arnold Johnson, I would like to know about your opinion. How do you see St. Arnold Johnson? And how do you see how his spirituality inspires your life? Thank you. Pertanyaannya tadi pertama Bu Reni ini mengungkapkan bahwa awalnya Miss Pamela ini melihat kecelakaan itu sebagai sebuah musibah, tetapi akhirnya Miss Pamela sendiri ini berhasil mengatasi kecelakaan itu dan melihat itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi Bu Reni ini bertanya, menurut opini dari Miss Pamela sendiri, bagaimana dia melihat Santo Arnoldus Jansen sebagai sosok pribadi, sosok yang menyembuhkan dia. Okay. First and foremost, as I said in my story, this wonderful experience has given me a new family. Now I have brother, some sisters here, and I feel very happy and blessed to be part of such a big international family. Actually, my relationship with St. Arnold Jansen, I don't call him St. Arnold, I call him Papa Arnold. And to be honest, I lost my real father. She needs to translate. Jadi yang pertama tadi selain dia tidak melihat kecelakaan ini sebagai sebuah musibah, tapi dia melihat ini sebagai sebuah berkat karena dia mendapatkan banyak saudara dari lingkungannya dia juga, terutama di gereja secara internasional. Dia punya saudari-saudari yang ada di sini dan juga Romo yang ada di sini sebagai salah satu keuntungan atau hal yang bisa diperoleh dari kecelakaan dari musibah ini. Nah, dia sendiri tidak melihat Santo ini, dia sendiri tidak memanggil Santo Arnoldus Jansen sebagai seorang santo, tetapi dia memanggilnya seorang papa atau ayah karena kedekatannya beliau dengan Santo Arnoldus Jansen. So I lost my father when I was very young. I lost my father when I was 6. Dia kehilangan So sejak dia kecil di umur 6 tahun. So having a father figure, St. Arnold Jansen, has really put my life in a good perspective, as I can see. Because sometimes I go home hurt, I cry, I don't have anyone to turn to. I do not have a father to say, Papa, someone is. Life is not being good to me. So there were many moments in my life that I found myself crying to Papa Arnold, asking for his help, asking for his guidance, and asking for the gift to be patient like him. Because as we all know, St. Arnold Jansen is very, 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 very patient. And we also need to be patient with him because it takes him forever to do something. Jadi dia sendiri kehilangan figur ayah di usia yang muda, jadi dia mencari seorang figur ayah melalui Santo Arnoldus Jansen. Ketika dia tidak mempunyai seseorang untuk mengadu atau ketika hari-harinya sulit, dia mengadukan itu semua kepada Santo Arnoldus Jansen. Selain itu juga tadi dia sempat menyebutkan bahwa dia ini melihat Santo Arnoldus sebagai seorang yang sangat berpatient terhadap imannya dia sendiri. And one thing that really inspired me about him is his deep sense of being a child to our God the Father. Hal yang saya tekuni juga adalah keinginan dia atau kecintaannya dia untuk menjadi seorang anak bagi Bapa kita. And as we all know, St. Arnold Jansen has complete and total dependence on God's provision. Dan itu juga kita tahu bahwa Santo Arnoldus Jansen menggantungkan semuanya kepada Tuhan, berharap pada penyelenggaraan ilahi. So we all know the story of how St. Arnold Jansen really had nothing, no money,
when he started the congregation. Jadi ketika kita tahu ceritanya ketika Santo Arnold Jansen tidak mempunyai uang untuk memulai kongregasinya. And just like Saint Arnold Jansen, I found the wisdom in just doing the best that I can and then leaving it everything up to the grace of God. Dan dari situ sama seperti saya tidak mempunyai apa-apa sebelumnya, itu juga menaruh saya kepada kondisi untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. And because one thing that really inspired me, as I told Sister earlier, I studied theology. I have an MA in pastoral studies, and during all those studies, and but most importantly, with my experience in life, I have learned to be able to appreciate God's presence in our lives. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya kepada Ibu Reni, bahwa saya menempuh pendidikan teologi dan meraih gelar MBA di pastoral teologi dan dia juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. I'm sure you are all familiar with the jewel of Saint Arnold Jansen, right? Saya rasa kita semua familiar dengan permata dari Santo Arnoldus. It is something that of course I cannot pray every 15 minutes, but it is something that I pray as often as I can. When I don't have, when my mind goes blank, I pray. When I'm waiting for the train, I pray. When it is raining hard and I cannot go out of the house, I pray. For me, the jewel of Saint Arnold Jansen helps us to pray for and to aspire for the virtue of faith, hope, and love. Jadi di SPD itu ada doa suku jam yang didoakan setiap 15 menit sekali. Nah, dia mungkin tidak lakukan itu setiap saat, tapi dia ketika saat tertentu dia sering sekali untuk mendoakan itu ketika hujan, ketika menunggu sesuatu atau apapun. Itulah kekayaan dari SPD yang dia hidupi sampai dengan sekarang, dan itu memberi dampak dalam kehidupan rohani. So I think the prayer not only helps me to ask for those virtues, not only help me to declare those virtues that I hope, I trust, and I love God, but it also reminds me that God is always present in my life. Itu menunjukkan bahwa Allah selalu hadir juga di dalam hidup dia dan hidup kita sebenarnya. And there are so many ways that Saint Arnold Jansen inspired me. One, I will tell you a story when I woke up at the hospital. My road to recovery is very, very slow. I didn't wake up in the hospital ready to go. Half of my body was paralyzed when I woke up at the hospital. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang proses pemulihan saya. Jadi ketika saya dirawat, setengah dari badan saya sudah lumpuh. But my mental capacity is intact, and I could hear and I could see. Tetapi kesadaran dan kesadaran dia, Dalam mentalnya dia masih bisa dengar, masih bisa lihat. Masih bisa dengar dan masih bisa melihat. And my right hand is moving perfectly. Dan tangan kanan saya masih bisa bergerak dengan sempurna. And my recovery was very, very gradual, slowly, like Saint Arnold again. Dan proses pemulihan saya sangat pelan-pelan dan seperti Santo Arnold. And I had a nurse then who was a born again Christian. Dan saya punya perawat di sana yang And one day, born again Christian, they give you a Bible and read whatever verse. One day, opened the Bible and she read Matthew 7 verse 7. Jadi ada Guardian Christian, suster Guardian Christian di situ
what that is? Are you familiar? When Matthew 7:7 it says there, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Ayatnya adalah mintalah Maka kamu akan menerima, ketuklah maka pintu akan ditutup. My nurse read that to me only once, but it stuck on my brain. And one day the hospital chaplain came to visit me and asked me if I am praying and what my prayer was like. So I asked for a piece of paper and I wrote, Jesus, you said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me now, I am here at your feet, asking for your healing, blah, 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 blah. And you know, after a while, when I recovered, when I started to learn about the spirituality of St. Arnold Janssen, I learned that St. Arnold Janssen is a very big devotee of the Sacred Heart of Jesus. And you know how the novena to the Sacred Heart of Jesus starts. Jadi saya hanya membaca ayat Alkitab itu sekali, tetapi itu masih sangat teringat di kepala saya. Lalu ada tim doa dari rumah sakit itu yang datang menghampiri saya, lalu bertanya apakah saya berdoa dan bagaimana saya berdoa. Lalu saya mengambil secari kertas, menuliskan doa yang saya doakan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, maka datanglah, maka saya akan sembuh. Lalu ketuklah, maka saya akan dibukakan. Dan lain-lainnya. Lalu kita semua tahu bahwa karena Setelah proses penyembuhannya, dia kemudian mempelajari tentang semangat spiritualitas doa dari Santo Arnoldus Janssen. Nah, dari situ dia belajar bahwa Santo Arnoldus Janssen ini mempunyai satu devosi yang sangat besar kepada Hati Kudus Yesus. Maka dia juga belajar berdevosi kepada Hati Kudus Yesus. So the novena of the Sacred Heart of Jesus begins with, Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with lively faith and confidence. That was the beginning of the novena of the Sacred Heart of Jesus, which for the first time I read after the Gospel. lalu saya membaca novena yang dibacakan tadi, novena Kudus Yesus yang berisikan tadi mencari apa-apa yang seperti itu. Lalu hal itu sangat teringat kepada saya dan saya imani itu. Dia jadi berdevosi kepada Hati Kudus Yesus juga karena terinspirasi oleh kisah Santo Arnoldus Janssen. Thank you. This Saya is very inspiring. Ada pertanyaan lagi nggak? If you have, as partners of the SVPs and as co-devotees of St. Arnold Janssen, one very important advice that I can give you is that when you're feeling down, when you're feeling lost, when you're feeling burdened or something or everything, just remember to pray one thing. May the darkness of sin and the night of unbelief vanish before the light of the Word and the Spirit of peace. May the heart of Jesus live in the hearts of men. That's So I hope you know that. That is the jewel of St. Arnold Janssen. So, Father, you have to teach them. I'm not father, I'm lay person. Sorry. No problem. So, to be Father. Oh, oke. Jadi tadi gimana? Maksudnya ada quote Santo Arnoldus Janssen yang sebagai kita soferdia terutama harus imani dan kita percaya adalah kata-kata beliau Santo Arnoldus Janssen adalah bahwa di dalam kegelapan itu pasti ada suatu cahaya, ada suatu terang, ya kan? Itulah terang Kristus, gitu. Dan biarlah setiap hati, biarlah hati Yesus hidup dalam hati setiap manusia. Itu pesannya dia. Jadi ketika kita mengalami tekanan, cerita, terbuka, atau mengalami kesepian, kita doakan itu. Doakan kata-kata Santo Arnoldus Janssen supaya apa ya, terang Allah memberikan kita kekuatan, semangat untuk kembali pulih
dan berjalan menjalani hidup kita. It's almost 8. Still can? It's not like One question? It's almost 8. Oh, you said you have One more question. Ada lagi nggak pertanyaan satu? Kalau nggak ada saya. Yes, yes. There's no others than me. I think saya pikir suara saya terdengar. Okay, I want to ask you, Miss Pamela, what a nice sharing and a miraculous way of saying the session. I think it might be inspire us to live in our faith. I want to ask you how your family affected after this happened. The first one. The second one is when you in hospital. Did you see any vision or Near-death something? experience. Yes. Thank you. Okay. Translate first. Jadi selama kejadian ini pertanyaannya adalah yang pertama adalah apakah reaksi dari keluarganya ketika mengalami musibah ini, dan yang kedua apakah selama di rumah sakit Mempengaruhi bagaimana keajaiban ini affected your family, mempengaruhi keluarganya, karena nggak dia doang, pasti keluarganya. Namanya mukjizat kan dia meluas kan. Yang kedua adalah selama dirawat di rumah sakit apakah dia melihat sebuah gambaran visions dari Ya, apakah ada penglihatan atau apa aja, kita kadang ada keadaan koma itu kita bisa melihat sesuatu, apakah Tuhan atau apa. Please, Miss Pamela. Okay. Actually, for my family, my mother and my grandmother has been were at trip with each other. You know, in-law relations, right? So they don't talk to each other when I met the husband. My mom hated my grandmother's guts, and my grandmother hated my mother. Jadi hubungan keluarganya antara ibu dan mertuanya tidak begitu baik seperti mertua dan anak pada umumnya. Ibunya dia membenci Tuhan dari nenek. Yes, but when the accident happened, they reconciled. One, because my mother began to appreciate how my grandmother functioned. Like she wouldn't say no for an answer. Because on her mind, she knew that if my grandmother gave up easily, then she would have lost me. Jadi setelah kejadian itu keluarganya mertua dan menantunya ini berbaikan, dan ibunya ini mulai menghargai devosi dari nenek ini kepada Pamela. So I guess the relationship between them, the in-laws, were good. As with the relationship between me and my mom, because my mom has been a single mother. She lost her husband when she was 26 years old. And she has to fight very hard to survive because we were poor, she doesn't have any support from both sides of the family. Jadi ibunya karena ibunya ini adalah seorang single mom, ibu Orang tua tunggal. Jadi mereka juga lahir dari keluarga Yang kurang mampu, mamanya sendiri itu sudah menjadi janda pada umur 26 tahun. And because we were very poor, I didn't really grow up with my mom. And karena kita sangat miskin, saya tidak tumbuh bersama dengan ibunya. And my mom is like an Amazona. Amazona. What is What is Amazona? Amazona? Kekerasan. Ya. Mamanya ini So pribadi yang keras. she's a very strong woman. If I make a mistake, Tangan melayang, kaki menendang. yeah. Flying planes. Well, not flying plates because plates are expensive. But she will hit me with whatever she gets. With fish.
dia Memphis. biasanya akan berulai dengan apapun yang bisa dia lakukan. So, I suppose, and during that time, our lives are just becoming to be good. She just passed the board exam. Dan setelah kejadian itu kondisi kami semakin baik. Dia juga sudah melewati Beberapa ujian. beberapa ujian. Yes, and she wanted to be very rich. Dia pengen jadi sangat kaya, ya karena miskin. So I think she felt that she is not giving enough time. And she's always at work, she's studying law. Dan dia merasa ibunya merasa bahwa dia tidak memberikan waktu kepada Miss Pamela. Dia sibuk bekerja dan juga Namanya juga sekolah, Iya, pasti sekolah. belajar. And you know, when she was in my bed praying for me, she said she saw a screen on top of my head, like showing her relationship with me. And she was asking God, like she felt unworthy to become a mother. And she told God, Lord, if you will need to take my daughter away, I will surrender her. But please, if you can find in your heart, give me even just 3 months or 6 months, just to prove to her that I can also be a good mother. Jadi waktu Miss Pamela ini dirawat di rumah sakit, mamanya itu dalam doanya dia melihat di atas kepalanya itu suatu relasi dia dengan mamanya itu yang kurang baik. Terus mamanya berdoa, dia minta sama Tuhan mamanya, Tuhan kalau engkau mau mengambil putriku ini, saya nggak apa-apa, saya berserah. Tetapi kalau engkau belum mau mengambilnya, beri aku 3 bulan atau 6. Kalau engkau mau mengambilnya, beri aku 3 bulan atau 6 bulan untuk menunjukkan bahwa saya bisa menjadi ibu yang baik. Saya saat ini gagal menjadi, saya ingin menebusnya. And that when she prayed that, she heard a voice on her head asking her in her head, would you rather be rich or would you rather have your daughter with you? Nah, pada saat mamanya berdoa itu, kemudian setelah doa itu dipanjatkan, mamanya mendengar suara itu. Kamu itu memilih kekayaan atau putri kamu. And we all know that she wanted to be rich, right? Sebelumnya kan kita tahu dia mau jadi kaya kan. But her answer was, what good is all the money in the world if I do not have anyone to share with me? Dia bilang, apalah artinya semua kekayaan itu kalau saya nggak ada tempat berbagi. Why she don't answer boss? God is rich, right? So, for me, it proved to me how much my mom really loves me, and I also appreciated how hard she has worked for me and what kind of help did she go through just to help me around, just to be with me. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa seberapa besar cinta ibunya kepada dia dan seberapa banyak situasi sulit yang ibunya lewati untuk membesarkan dia. As for your second question, when I was in coma, I couldn't remember anything. No memory of biting, no memory of anything. The last thing that I remember was just sleeping. Selama saya dirawat di rumah sakit, saya tidak mengingat apapun. Saya tidak mengingat hal terakhir yang saya lalui. Saya tidak mengingat insiden kecelakaan. Yang saya ingat adalah saya sedang tidur. It was a very peaceful and very, very deep. I do not know how to describe it,
but it's the kind of sleep that you would like to sleep forever. Itu tidur yang sangat tenang dan menyenangkan, seperti tidur yang bisa kita Tidur panjang. Iya, tidur yang bisa kita cari bersumber. But I knew I was asleep because you know when we are sleeping and we are having dreams, there's just like picture that you don't remember really, but you know there are pictures. Before I woke up at the hospital, I remember the last picture that came up, where there was this little, or the last scene, where of these children coming to me to play with me. And they told me, that's why I know that it is still part of a dream, because they told me that they have a flying house. Kita tahu mimpi yang misalnya seperti potongan-potongan gambar yang tidak seperti cerita itu, saya mengingat mimpi yang saya alami terakhir adalah ada seorang anak yang datang ke tempat milik saya dan bercerita bahwa dia mempunyai rumah terbang. Do you know the show Flying House? I'm not sure if you know, but Flying House is like a cartoon series that where the house time travels to the time of Jesus. Jadi Flying House itu adalah sebuah kartun di mana rumah itu berpindah atau bertransportasi kepada masa di mana rumah itu ada. But it is a time travel device. So they told me, no, they didn't tell me I could go back all the way to the time of Jesus. But they told me I could go back to any place, phase, or time in my life that I wanted to revisit. Mereka tidak menyebutkan bahwa mereka akan membawa saya ke masa di mana Tuhan Yesus ada, tetapi mereka menanyakan kepada saya bahwa mereka akan membawa saya ke Mana saja dalam tempat atau waktu di mana saja yang But because I am very smart, I didn't believe them. karena saya sangat kenal, saya tidak percaya itu. So, but just to play along with them, I did ask them to show me what my mom was doing, what my teachers are doing, what my classmates are doing. Tapi untuk meyakinkan itu, saya bertanya apa yang sedang ibu saya lakukan, di mana ibu saya, dan apa yang teman-teman kelas saya sedang lakukan saat itu. Which we did, but because it was just a dream, I forgot everything. Tapi karena itu ada mimpi, saya udah lupa sih. lupa semuanya. But so the last thing that I remember was that I asked them if we could visit my crush. Dan I'm at high school. dan terakhir sebelum itu berakhir, saya mengingat apakah saya bisa menghampiri gebetan saya. But the children told me the machine has overheated already. Tapi mesinnya udah panas, udah ngebul. Tapi anak itu mengungkapkan kepada saya bahwa mesinnya sudah Udah ngebul, udah terlalu panas. So they wanted to sleep, to rest, to give time for the machine to cool down. So what we did was we slept. So for me, because I was sleeping within my sleep. Right? What complicated. Untuk memberikan waktu kepada mesin itu, kami semua kita tidur, setelah saya sudah tidur, akhirnya saya tidur di dalam tidur. So the resulting sensation is that I am in a very deep dark tunnel. The sleep was so deep that you can fly a nuclear bomb beside me and I will not wake up because I'm protected. Terus seperti Something. berjalan di dalam ruang kegelapan ya, bahkan bom nuklir aja meledak aja dia nggak akan bangun deh. I do not know if you have experienced that kind of sleep, then you feel so good that you don't care what happens around you, you're still asleep. Masa bodoh tidur. Jadi kita tidur dengan lingkungan sekitar kita dan hanya pergi tidur. So at the end of the tunnel, there was light.
di ujung daripada terowongan itu ada secercah cahaya. Yes. And because I never sleep with any lights on in the room, my experience was when I sleep and I see a light in the distance, that means it will be morning already. Dia selalu tidur dalam kondisi gelap gulita. Jadi kalau ada cahaya berarti itu artinya sudah mau pagi karena matahari sudah terbit. To be honest, before I reached the light, I was even thinking, what time is it when I wake up? I would like to, snooze my alarm. Go and go back to sleep. Because that's what I do. Jadi bahkan sebelum mencapai akhir dari terowongan itu, saya bahkan mempertanyakan beberapa ini untuk mematikan alarm saya lagi dan pergi tidur. But when I reached the light, I indeed woke up, but not on my bed. I woke up in a hospital bed. Jika saya mencapai akhir dari terowongan itu, saya akhirnya bangun, tetapi saya tidak bangun di kasur saya, tapi saya bangun di rumah sakit, di rumah sakit. And I don't remember ever biking. So I don't remember the day of the accident. But I remember all the days before that. I remember my cousin's crushes, what happened to one of the guys that I like, how he falls down when he stumbles on his ski. Dia bahkan tidak mengingat apapun tentang hari di mana kecelakaan itu terjadi, tapi dia mengingat hari sebelum hari kecelakaan itu terjadi. Dia bahkan ingat kecelakaan sukunya, apa yang terjadi dengan gebetannya dia, bagaimana dia jatuh di papan skateboard. Dia ingat itu semua kecuali hari kemudian. So I was confused. I don't know what's happening. Jadi saya sangat bingung dan saya tidak tahu apa yang terjadi. All I know is that I'm stuck in my bed. I couldn't wake up, I couldn't do anything. And I am very, very hungry. I'm in the hospital but no one is feeding me. Jadi saya sangat-sangat bingung. Saya di rumah sakit tapi saya tidak bisa melakukan apapun. Saya dan pada saat itu saya sangat lapar. Saya bahkan di rumah sakit tetapi tidak ada yang memberi saya makan. And no wonder how much I asked for food. They just say that they fed me already. And I was like, well. Dan bahkan mereka tidak memberikan saya makan ketika saya tanya. Ketika saya tanya mereka berkata bahwa mereka sudah memberi saya makan. Makanya saya lebih bertanya apa saya itu tidak jelas. And because I'm half paralyzed, it seems like I'm stuck in my bed. So of course I thought this is just another part of my dream. Karena dia lumpuh sebagian, jadi dia merasa bahwa dirawatnya di rumah sakit ini adalah salah satu dari beberapa. And so when the doctors came, they asked me if I know my name, if I can spell my name, if I know how old I am, if I know the 7 continents, if I can solve simple algebra equations. I was like, fine. I'm not acting, I'm just doing whatever they told me. And I think that Jadi ketika saya bangun, bahkan dokter datang lalu menanyakan nama saya, meminta saya mengajar nama saya, menanyakan saya beberapa pertanyaan tentang pengetahuan dasar, lalu meminta saya menceritakan soal matematika dasar. Saya cuma melakukan itu semua dengan baik. Saya ikutin saya And I think that helped me be able to accept my condition calmly. I didn't have any bad reactions. I woke up when Pope John Paul II was arriving in the Philippines, and that I was supposed to participate in the World Youth Day program. I was supposed to be sent by my school, so I didn't have any violent reactions. I just did whatever they told me. As long as they would give me chocolates, I would do whatever they told me. I began to talk and I began to walk because I'm just hungry. Jadi dia bahkan Sebenarnya pada saat kejadian dia mulai dipulihkan itu, Paus atau Yohanes Paulus kedua itu
Paus waktu itu datang ke Filipina mengunjungi World Youth Day yang diadakan di Filipina waktu itu. Dan dia bilang kalau waktu itu dia konser baik-baik saja, dia pasti akan ikut acara World Youth Day itu dan mendapatkan coklat dan permainan dari Bapak Paus. Jadi tidak mempunyai respon yang buruk terhadap pengobatan, dia mengikuti semua prosedur itu dengan tenang dan tidak melihat kalau fanatis atau hukumannya itu sesuatu hal yang membebankan dia. Jadi dia menganggap itu sebagai saya akan melakukan apapun selama saya di rumah. If you want to contact me, Miss Remy has my number. Sandra has my number. Kalau masih ada pertanyaan lagi, Bu Remy di rumah saya, di rumah saya bisa dihubungi. I will be staying at the neighbor. Next to this door. Jadi saya akan menginap di daerah sebelah. Yes, I'm very sorry. So I did prepare my speech. I'm going to read. I really read my speech, but so that it will be fast. I hope that I read well. If you don't understand anything I said, just ask her. Excuse me, Miss Pamela, maybe you can introduce yourself Yes, first to yes, yes. the members of Solidarity. Hello, my sisters and brothers. I am your little sister from the Philippines. Halo. I am Pamela. I am very blessed and fortunate and privileged to, whatever the term is, to be here tonight. I'm sharing with you the wonderful blessing that God has given me through the intercession of our founder and father, Papa Arnold Johnson. Selamat sore kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekalian hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pamela Rosa, saudari kalian yang dari Filipina. Saya hadir di sini untuk membagikan kisah saya tentang mukjizat yang saya rasakan melalui keajaiban dari Bapak pendiri kita, Bapak Santo Arnold Johnson. So if I say something wrong, just let me know and you tell me. Okay. So I will start my story. Jadi saya akan memulai kisah saya. Hanya sehari setelah tahun baru di tahun 1995, sekitar pukul 2 siang, saya dan sepupu saya mencari sensasi dengan Yes, dengan mengendarai sepeda di bukit yang sangat kurang di Baguio City. Sepupu saya menyarankan agar mengayu akan membuat perjalanan lebih mendebarkan, namun saya kehilangan keseimbangan dan panik, lalu menarik rem yang membuat saya terjatuh, kepala terlebih dahulu ke jalan beraspal. Awalnya sepupu saya tertawa, mengira itu hanya insiden lucu biasa. Tetapi melihat ada darah di kepala saya, mereka memanggil paman saya yang segera membawa saya ke rumah sakit terdekat. Mereka saat itu di Baguio belum tersedia CT scan. Para dokter magang mengira saya hanya mengalami cedera ringan dan cukup dengan dijahit. Saya terus berteriak dan menangis kesakitan, tapi diabaikan saja. Mereka menjelaskan mungkin
saya hanya syok dan takut. Jam berlalu dan tidak ada menyadari bahwa sesuatu yang buruk yang dilakukan. 4 jam kemudian, saya mulai muntah. Bibi saya menyadari bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada saya. Mereka memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit lain. Tetapi saat ini, para dokter magang tidak ingin melepaskan saya. Mereka tidak ingin disalahkan jika sesuatu terjadi pada saya di sepanjang jalan. Waktu yang berharga terbuang percuma. Sementara bibi saya berdebat dengan mereka sampai mereka setuju untuk menandatangani surat pernyataan. Rumah sakit SNU Hati Kudus hanya berjarak 10 sampai 15 menit. Tetapi dalam perjalanan saya sudah kehilangan kesadaran. Kedua pupil saya melebar dan kuku saya mulai membiru. Setibanya di rumah sakit kedua, kondisi saya semakin memburuk. Tubuh saya sudah dingin dan jantung saya sudah berhenti berdetak. Dokter tidak mau menerima saya lagi. Mengapa Anda baru membawanya sekarang? Ini sudah terlambat. Komentar dokter yang sedang bertugas menjelaskan bahwa tidak ada lagi harapan, bahwa saya sudah hampir mati. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bibi saya menelpon ibunya, nenek saya, dan dengan suara ketakutan menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Saya sedang berlibur dan ibu saya ada di Manila. Sebagai penunjuk peta, Pink Sisters, nenek saya menyarankan dia untuk pergi ke Pink Sisters sesegera mungkin dan meminta doa mereka. Pink Sisters yang kontemplatif adalah salah satu dari 3 kongregasi yang didirikan oleh Beato Arnold Jansen, sekarang menjadi santo. Dia juga meminta mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh untuk saya, tetapi mereka harus terlebih dahulu pergi ke pengakuan yang baik agar doa mereka lebih layak didengar. Dia juga menginstruksikan mereka untuk
memanggil pendeta supaya saya bisa diberikan urapan terakhir untuk berjaga-jaga. Sejak 1980, menak saya sudah mengetahui keajaiban terakhir yang dibutuhkan untuk menjadikan Beato Arnold seorang santo. Alam kesalehan dan keputusasaan beliau, nenek saya berbalik kepadanya dalam doa. Beato Arnold, tolong bantu cucu saya, dan jika itu diperlukan, tolong lakukan padanya keajaiban terakhir yang dibutuhkan agar Anda menjadi santo. Ini kesempatan Anda, tetapi Anda harus bekerjalah. Nenek sabar memohon. Clear. Perfect. Setelah berdoa, saya dibimbing oleh Roh Kudus. Nenek saya memutuskan untuk mencari dokter yang berpikiran terbuka dan mau merawat saya. Dia menemukan seorang Dr. Hernandez yang sama sekali tidak dikenal keluarga. Saat itu, Dr. Hernandez sedang mengadakan reuni keluarga dan diberi prognosis yang sangat tidak ada harapan, sehingga dia benar-benar tidak ingin pergi ke rumah sakit. Nenek saya terus mendesak dan memohon kepadanya sampai dia dengan enggan setuju. Namun dokter tersebut tidak membawa peralatan medis atau bedanya. Dia berkata, "Saya hanya datang untuk menghibur keluarga atas kematian Pamela yang akan datang. Tidak ada niatan untuk operasi. Namun bibi saya terus bersikeras agar dia melakukan sesuatu pada saya. Karena jengkel dokter tersebut mencoba menjelaskan keputusasaan situasi saya. Situasi tersebut dengan memberikan rangsangan yang menyakitkan pada dada saya. Berharap saya tidak akan merespons lagi, yang berarti saya sudah mati. Namun saya melakukan sedikit reaksi refleks, dan ini memberi dokter secerca harapan bahwa saya mungkin masih hidup. Kita tunggu sebentar sampai mereka siap.
seats here. Masih ada kursi di depan. Hari ini kamu dari mana? Bahkan saat itu dalam benak dokter tersebut dia tahu bahwa meskipun dilakukan operasi, peluang untuk bertahan hidup akan sangat tipis. Tapi dia berkata ada tangan besar yang tampaknya mendorong saya untuk mengoperasinya. Dia tidak bisa menolaknya. Mengabaikan semua protokol rumah sakit. Dokter tersebut sendiri yang mendorong. Tentu saya keluar operasi dan hanya meminta agar ahli anestesi dipanggil. Namun butuh waktu cukup lama bagi ahli anestesi untuk tiba. Jadi meskipun tanpa alat bedah, tiba-tiba tanpa darah, tanpa CT scan, untuk memberi tahu dia harus mulai dari mana dan bahkan tanpa anestesi, dan hanya dengan doa dokter mulai mengaborting. Dokter itu tengkurang mengabort tengkurang. Dokter Dokter itu berkata lagi dia hanya merasa dibimbing karena dia mengoperasi saya di sisi yang berlawanan dengan luka yang lebih besar. Di sini dia langsung melihat masalahnya. Gumpalan darah 3 inci. Gumpalan darah 3 inci. Dengan volume 350 menjadi AML mililiter. Dan Gumpalan darah di kepalanya sekitar 3 inci. Sebanyak blood test stick on my brain. Gumpalan darah itu terlalu berat sehingga menyusutkan otak saya menjadi sebesar kepala tangan saja. Itulah sebabnya jantung saya tidak lagi menerima impuls dari otak untuk berdetak. Saya mati otak. Meskipun saya selamat dari operasi, semua orang di rumah sakit memberi nahu ibu dan keluarga saya untuk tidak mengharapkan hal yang muluk-muluk. Dia akan segera mati, atau jika dia pernah hidup, dia pasti akan menjadi seperti tumbuhan dan akan memiliki kondisi mental anak berusia 4 tahun. Saran mereka. Mereka mendasarkan
ini pada 3 fakta medis. Setiap orang yang mengalami cedera otak serius harus dioperasi dalam waktu 1 jam atau dia akan mengalami kerusakan otak yang parah dan memiliki peluang hidup yang sangat tipis. Saya baru dioperasi setelah lebih dari 6 jam. Itu juga akan terjadi jika seseorang tidak bernapas selama lebih dari 5 menit. Interval terlama saya tidak bernapas pada 1 titik saja sudah 30 menit. Dan 3. Bahwa saya mati otak selama berjam-jam. Untungnya kerabat saya tidak menyerah. Keesokan harinya bibi saya pergi ke Big Sisters untuk meminta doa. Seorang novis memberi mereka novena untuk orang sakit untuk menghormati Beato Arnold Jansen saat itu. Dan saat mereka mempersiapkan hari raya Beliau, mereka berjanji untuk memasukkan saya ke dalam doa novena mereka. Sejak saat itu, semua teman yang datang berkunjung diminta untuk pergi ke Big Sisters untuk meminta doa untuk saya. Kerabat saya dan Big Sisters kemudian memohon perantaraan Beato Arnold. Saya bangun setelah hampir 2 minggu koma pada 15 Januari. Tepat pada hari raya Santo Arnold Jansen. And that was also the same day that I was transferred from the ICU to a private room. Itu juga hari yang sama ketika saya dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat atau ruang rawat inap. Ya, ruang rawat inap. Hari itu juga saya dipindahkan dari unit perawatan intensif ke kamar pribadi. Saya sejak saat itu pemulihan saya sedikit demi sedikit. Setelah 8 tahun studi yang tekun dan melelahkan, Gereja Katolik Roma menyatakan kesembuhan saya sebagai keajaiban sejati, lengkap, langgeng, dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Tentu saja ini dikaitkan dengan Beato Arnold Jansen saat itu yang membuka jalan bagi kanonisasi
beliau pada 5 Oktober 2003. Oke. So meskipun saya selamat dari kejadian itu dan diberi kesempatan hidup baru, jalan menuju pemulihan panjang, berat dan sedih. Teman-teman saya, status sosial saya, harga diri, rasa hormat dari orang lain, kebanggaan dan semua hal yang saya pikir telah saya buat sendiri, semuanya tiba-tiba hilang. Saya mulai memikirkan semua peluang yang saya pikir saya lewatkan dan saya menjadi pahit. Saya bingung dan marah. Ada saat-saat ketika saya membiarkan rasa sakit menguasai saya, bahkan mempertanyakan kehendak Tuhan. Apa kesalahan besar yang telah saya lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Mengapa engkau meninggalkan aku, merasa suci? Saya bahkan bertanya, mengapa dia tidak memilih penjahat, orang-orang yang tidak baik? Mengapa tiba-tiba saya berada dalam tahap tergelap dalam hidup saya? Saya merasa tidak ada yang mengerti dan tidak ada yang mau menerima saya. Tapi juga di saat kelemahan itu, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, bahwa saya paling merasakan kekuatan penguat dan pembimbingnya. Saya membutuhkan dia dan dia ada di sana. Saya meminta kasih dan pengertiannya, penuh kasih sayang. Dia memberikannya kepada saya. Perlahan-lahan saya mulai menyadari kebenaran dalam pepatah bahwa ketika Tuhan menutup pintu, Dia membuka jendela. Saya bahkan merasa bahwa untuk saya Dia membuka gerbang, karena berkat datang kepada saya bahkan lebih besar daripada peluang yang saya pikir saya lewatkan. Berkat yang bahkan tidak bisa terjadi dalam mimpi terlihat saya. Saya belajar bahwa Tuhan bukanlah Tuhan hukuman, karena Dia adalah Tuhan kasih. Melalui pengalaman saya menyadari bahwa kita semua memiliki salib sendiri, cobaan kita sendiri, momen-momen kesakitan kita sendiri. Tetap ini tidak berarti Dia menghukum kita.
Ini tidak pernah berarti Dia meninggalkan kita. Tuhan memiliki tujuan. Jika ada hal lain, masalah kita hanyalah caranya agar kita membutuhkan Dia, agar kita kembali kepadanya, agar kita mengingatnya. Lebih dari itu, melalui salib kecil kita sendiri. Are you okay? Still awake? Dia telah memanggil kita masing-masing untuk berbagi dalam pengorbanan putranya di kayu salib. Kita harus ingat bahwa tidak akan ada Paskah tanpa Jumat Agung. Jadi melalui cobaan kita sendiri, Tuhan memanggil kita untuk berbagi dalam kemuliaan kebangkitan itu sendiri. Caranya bukanlah cara kita, tetapi pada akhirnya caranya selalu lebih baik. Awalnya saya membenci kecelakaan itu dan kehilangan yang datang bersamanya. Tetapi melihat ke belakang, saya mulai menyadari dan menghargai semua rahmat dan berkat indah yang datang kepada saya melaluinya. Saya tidak hanya diberi kehidupan baru, tetapi juga memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan St. Arnold Jansen dan keluarganya. Sebagai anak tunggal, saya rasa saya tidak akan pernah bisa mengungkapkan kegembiraan tiba-tiba memiliki ratusan saudara SVD. Lebih khusus lagi, ini memberi saya kesempatan untuk bersama Anda sekarang. Semoga bisa menginspirasi iman kepada Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saya menyadari bahwa hidup ini sungguh indah, berlepas dari segala kerumitannya. Melalui kecelakaan itu, saya menyadari bahwa Tuhan benar hadir dalam hidup kita. Kita mungkin tidak melihat Dia, tetapi jika kita merenungkan hal-hal biasa alam penggalaman kita sehari-hari, kita akan menyadari Dia ada di sana mencoba menjangkau kita. Semoga kita bisa menghargai tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar
cerita. Mari kita hargai kehidupan mereka sekarang, sementara mereka masih hidup. Saya hanya berharap cerita saya dapat menginspirasi kepercayaan pada kekuatan doa dalam hidup ini dan di dunia ini. Segala sesuatu dan semua orang, bahkan uang dan sains dan orang-orang yang paling Anda cintai akan mengecewakan Anda. Tetapi kekuatan doa tidak takkan pernah. Itu selalu memberikan respons terbalik. Karena keajaiban masih terjadi, tetapi Anda tidak membutuhkan saya sebagai buktinya, karena kehadiran kita sendiri di sini hari ini dan fakta bahwa kita telah hidup di hari lain sudah cukup ajaib. Saya berharap cerita saya dapat menginspirasi Anda masing-masing untuk terus memiliki iman dan memiliki harapan yang dalam bahwa Tuhan akan selalu melihat kita melalui sampai pasca kita sendiri datang. Terima kasih. And we now open the discussion to any questions that you have in mind. I have not told anything so that I can have some space for you to ask questions. Jadi kita bisa buka sesi diskusi untuk pertanyaan yang bisa diberikan. Thank you, Ms. Moira. I would say that you are truly blessed to have such a spiritual experience, despite all the sufferings that you had gone through. At first, you blamed God for what happened to you, but finally you found it beautiful. You put beautiful meaning to what happened to you, to the accident that brought you to the situation that you were in coma for 2 weeks.